Nah, kejadian bener kan? Dulu ketika diingatkan, ketika saya kritik, saya justru yang dianggap saya ini istilahnya sirik lah, dengki lah, dan lain sebagainya, iri, dengki. Kita itu nggak mempersalahkan. Kalian mau viral, kalian mengaku Gus, kalian putra kiai yang Gus beneran viral. Tapi jagalah marwah orang tuamu, jagalah marwah agamamu. Di saat kamu viral sebagai pendakwah, maka di pundakmu itu memikul beban di mana kamu harus menjaga marwah. Karena Rasulullah diturunkan ke bumi sudah jelas-jelas ya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Yang paling dipakai duluan tuh akhlak, le. Ya. Makanya ketika diingatkan terus kamu lebih kayak jumawa, pendukungmu menghujat ketika ada orang yang mengingatkan. Nah, itu kan akhirnya berdampak sendiri sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah mabadah. Sahabat Arnyus manapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Dah meledak pokoknya ya. Dulu saya udah pernah mengingatkan soal ini ya. Ketika kamu jadi Gus, monggo jadi Gus. Ketika kamu kondang, monggo kondang. Tapi akhlak harus dipakai. Ganteng boleh, goblok jangan ya. Pinter boleh ya, akhlak rendah jangan. Itu loh ya. Jaga akhlakmu sepinter apapun, kalau kamu akhlakmu nggak ada, etikamu nggak ada, ya kamu akan binasa gitu loh. Oke teman-teman, jadi ini ada sebuah video ya. Dulu saya sudah pernah mengangkat ini soal ini. Emang gayanya gaya sombong jumawa gitu ya, seakan-akan terkenal tuh mungkin ya, star syndrome lah ya, star syndrome. Jadi ada seorang Gus namanya Gus Ilham, ini Kediri ya. Ketika saya dulu istilahnya mengkritik, tapi sebagian dari pendukungnya mungkin nggak terima ketika dikritik. Sekarang terjadi beneran kan. Kita mengkritik bukan kita benci, kita mengkritik justru karena kita itu sayang, gitu loh ya. Kebanyakan orang-orang itu menganggap para mereka-mereka yang sudah terkenal tuh, kalau ada orang yang mengkritik dipikirnya itu pembenci. Padahal justru itu adalah bentuk kasih sayang agar tidak tergelincir. Oke, kita simak videonya ya. Belakangan ini, publik dihebohkan oleh video viral seorang pendakwah muda asal Kediri, Gus Ilham Yahya. Dalam rekaman itu, terlihat Gus Ilham mencium dan bahkan memasukkan pipi seorang anak kecil ke dalam mulutnya saat acara dakwah. Video itu langsung menuai kecaman. Banyak yang menilai perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang tokoh agama, apalagi di hadapan jamaah. Namun di sisi lain, Gus Ilham membantah semua tudingan itu dan menyebutnya sebagai fitnah. Tapi mari kita lihat dari dua sisi, moral dan hukum. Secara moral dan sosial, tindakan seperti itu jelas tidak lazim. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kesopanan, apalagi terhadap anak kecil. Meskipun mungkin tanpa niat buruk, perbuatan itu tetap dianggap melampaui batas. Anak kecil bukan objek hiburan. Setiap tindakan fisik dari orang dewasa harus memperhatikan rasa aman dan nyaman anak. Lalu bagaimana nih dari sisi hukum? Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap orang melakukan perbuatan yang mengandung unsur seksual terhadap anak. Jika terbukti melakukan tindakan hukumannya bisa mencapai 15 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Namun hukum juga tidak serta-merta menghukum setiap sentuhan. Harus dibuktikan ada unsur atau anak mengalami rasa takut dan trauma. Tanpa itu, tindakan seperti ini lebih mengarah pada pelanggaran norma dan etika, bukan pidana. Bagaimanapun, seorang tokoh agama memiliki tanggung jawab moral lebih besar, bukan hanya untuk berdakwah, tapi juga untuk menjadi contoh tentang bagaimana menghormati anak-anak, jamaah, dan batas-batas sopan santun. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi kita semua bahwa di era digital setiap tindakan bisa dilihat jutaan manusia. Dan sekali salah langkah, bukan hanya nama baik yang rusak, tapi juga kepercayaan masyarakat. Sebab tanpa etika, hukum kehilangan arah, dan tanpa moral, agama kehilangan makna. Gimana menurut kalian nih guys? Ini yang pertama yang pengen saya soroti ya. Ini sebelum saya tampilkan video permintaan maafnya. 2 kali meminta maaf ya. Yang pertama tuh kayak bercanda gitu minta maafnya, dan yang kedua baru kayak orang sedih, takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan jamaah, kayak gitulah. Ketakutan pokoknya. Jadi gini teman-teman ya, ini perhatikan ibu-ibu juga. Alhamdulillah anak-anak saya tuh bukan tipe anak-anak yang suka menggemari hal-hal yang semacam itu, tidak. Alhamdulillah saya menanamkan itu memang kepada anak-anak saya, pahami sesuatu itu dari keilmuannya, bukan dari sosok ataupun keviralan ataupun ketampanannya. Itu sudah lain lagi ya, lain cerita. Karena ketampanan atau bentuk fisik itu murni hak Allah ya, tidak bisa dirubah-rubah.
Akan tetapi kalau akhlak, keilmuan dan sebagainya itu bisa dicari, bisa kita perbaiki. Oke teman-teman, jadi saya ingin kepada ibu-ibu lah ya, anak-anaknya, baik ibu-ibunya ya, janganlah model-model yang kayak tadi ya, yang ada di video itu. Didiklah anak-anak kita. Jangan, tidak semua orang pergi ke pengajian itu adalah orang yang bertujuan baik, tidak. Akan tetapi saya bukan berarti mengatakan pengajian itu tempat nggak baik, bukan. Akan tetapi orang yang berangkat ke pengajian itu harus benar-benar diedukasi. Ketika anak mau ke pengajian harus diedukasi benar-benar, kemudian juga harus kalau bisa ya istilahnya itu dibarengi lah ya. Jadi ada edukasi apa yang didapat dari sana, coba ditengok apa yang didapat di tempat pengajian, apa cuma sekedar guyon-guyon dengan kata-kata viral, dengan kata-kata apalah. Ya, itu nggak penting banget. Kalau sekiranya tidak ada keilmuan di dalamnya, sudah tarik aja, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada siapapun Anda, para pendakwah yang sedang viral-viralnya atau lagi naik daun atau apapun ya, kalian punya beban ya, kalian punya beban moral, kalian punya istilahnya apa ya, tanggung jawab moral, bukan beban moral, punya tanggung jawab moral untuk menjaga marwah orang tua kalian. Yang kedua, kalian punya tanggung jawab moral menjaga ajaran Rasulullah. Yang ketiga, kalian punya tanggung jawab moral untuk bagaimana bisa menyampaikan segala sesuatu itu berdasarkan keilmuan, juga berdasarkan adab dan akhlak. Ya, bukan cuma sekedar hanya nyari viral. Kalau cuma nyari viral nggak perlu keilmuan, ya. Itulah ya. Dan ini ada video permintaan maafnya yang saya rasa kayak masih cengengesan ya. Yang pertama ini video permintaan maafnya. Oke, kita simak video permintaan maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 11 November 2025 jam 14.00 WIB. Dengan penuh kerendahan hati, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Dan saya juga bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa, serta menjunjung tinggi akhlakul karimah. Perlu kami sampaikan bahwa video yang beredar merupakan video lama dan telah kami hapus dari seluruh media sosial resmi kami. Dan perlu disampaikan juga bahwa anak-anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya yang mengikuti rutinan pengajian saya. Namun demikian, saya tetap memohon maaf atas hal tersebut. Demikian permohonan maaf dan klarifikasi ini saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kekhilafan kita semuanya dan senantiasa membimbing langkah kita di jalan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana wajahnya masih ada wajah kayak nggak terima gitu loh. Saya tuh benar kok. Intinya cuma sebagai formalitas saja lah minta maaf, seakan-akan semacam itu. Gini loh Gus ya. Jenengan tuh kalau memang sebagai seorang pendakwah, jenengan itu berarti dikenal banyak orang. Semakin banyak dikenal orang, maka tanggung jawab moral jenengan makin besar, di mana jenengan harus menjaga marwah orang tua jenengan yang sebagai kiai. Bukan berarti terus punya fan banyak, disukai cewek-cewek terus kemudian kesenengan sampean. Jangan kayak gitu, seakan-akan kayak memanfaatkan itu gitu loh. Makin lama makin hancur kalau kayak gitu. Yang hancur siapa ya? Sampean juga hancur. Anak-anak yang mengikuti pengajian sampean juga nggak tambah pinter, nggak tambah akhlaknya, karena yang memberikan contoh sampean kurang pas. Itu loh. Kalau jadi guru itu pribadi, kamu kan orang Jawa, sampean kan orang Jawa atau orang Jawa Timur, ya podo, ya Kediri, ya toh. Jadi
guru itu kudu iso digugu lan ditiru ya, tingkah lakunya bisa dijadikan contoh, suri tauladan, omongannya juga harus kontrol gitu loh. Jangan kemudian pakai omongan yang kasar-kasar juga enggak ya. Jangan cuma modal kata-kata atau quotes-quotes yang menarik, enggak, jangan model kayak gitu. Mungkin itu daya tarik tersendiri, tapi yang paling penting adalah akhlak harus tetap dijaga. Dan bagaimana ini permintaan maaf yang kedua ya, dimana ini kayaknya benar-benar tulus dari hati, mungkin karena takut hilangnya pengaruh, takut hilangnya pendukung, takut hilangnya apa ya, penggemar dan sebagainya. Kita simak bagaimana permintaan maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kediri, Waalaikumsalam warahmatullahi 12 November 2025. Dengan penuh kerendahan hati saya yang paling dalam, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya beberapa potongan video lama yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui hal tersebut sebagai kekhilafan pribadi dan telah menghapus video tersebut dari seluruh media sosial resmi kami. Saya berkomitmen untuk memperbaiki diri dan menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak sesuai ajaran agama dan nilai-nilai akhlakul karimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekhilafan saya dan membimbing saya ke jalan kebaikan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang pertama tadi, semoga Allah mengampuni kekhilafan kita semuanya. Seakan-akan kan nggak terima toh. Dia itu memang khilaf, tapi orang-orang yang mengkritik dia juga khilaf, seakan-akan semacam itu. Tapi yang kedua, baru ketika wajahnya sudah mulai merengek-rengek lah, itu ibaratnya ya, ibaratnya merengek-rengek, merayu-rayu gitulah ya, baru mengatakan semoga Allah mengampuni kekhilafan saya. Nah seharusnya kan semacam itu. Jadi Gus, gini loh Gus ya, tak kasih tahu, jenengan mungkin pinter, mungkin iya, tapi jenengan masih muda, kurang pengalaman. Jadi gini Gus, seseorang ketika mengkritik bukan berarti kita itu benci, tidak. Ya, yang penting tidak menghujat loh ya, mengkritik. Itu berarti kita sayang dengan sampean. Jangan kemudian kalian jenengan takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan penggemar, sehingga sesuatu hal yang itu justru tidak mendidik pun sampean lakukan. Contoh, nyelup-nyelup nih banyu. Nah, itu kurang mendidik Gus. Ya, kalau memang ingin berkah-berkah dari Allah, kasih dia itu seumpama amalan. Ya, jangan kemudian bimbingannya nggak ada, cuma celup-celup air gini. Ketika dicubit, ditampar pipinya, dicubit di apa, kemudian kayak kegirangan, kesenangan, itu harus dikasih tahu. Justru jamaah nggak boleh kayak gitu, ini gitu loh. Yang punya harga diri lah, mosok cowok ganti harga diri blas. Yang kedua, gini Gus, Saman itu pendakwah, jadi Saman itu membawa nama besar pondok pesantren sampean juga gitu loh ya. Pondok pesantren orang tua sampean tuh Saman ada di pundak sampean gitu loh, maksud saya. Jangan kemudian nantinya menjadi apa ya, menjadi opini yang liar, narasi yang liar di masyarakat. Alah koyong ini tiba Guse, wis gak usah mondoknya anak ning kono. Lah kayak gitu jangan sampai hal itu terjadi, sehingga jenengan secara tidak langsung justru mengurangi anak-anak untuk tidak di pondok pesantren. Gitu loh ya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan semoga kejadian ini menjadikan muhasabah diri, khususnya bagi saya pribadi dan juga dan terlebih lagi juga kepada Gus Ilham, mau muhasabah diri. Ya Gus ya, semoga mau muhasabah diri. Mungkin ini ujian, jadikan ini sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri panjenengan khususnya Gus. Semoga jenengan menjadi ulama yang besar yang benar-benar berakhlakul karimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.